Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri Cinta ke-134. Sudah ke-134 kali saya live. Dan malam ini saya akan membacakan satu suta yang merupakan salah satu suta favorit saya. Selamat malam yang semua sudah bergabung. Yaitu ini mengenai jana. Jadi yang kita praktekkan di dalam TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation itu kita berwipasana di dalam jana. Dan Bro dan Sis nanti saat mendengarkan suta ini dengarkan baik-baik, karena saat Bro dan Sis mempraktekkan meditasi akan tahu, saya mengalami ini, saya mengalami ini. Karena kalau kami di TWIM, kami tidak memberitahu Bro dan Sis sudah di jana keberapa. Hanya saat sudah di jana keempat menjadi advanced meditator, itu baru boleh diberitahu supaya tidak muncul kesombongan ya. Dan ini adalah suta. Di dalam Anupada Sutta ini dengan jelas diberitahu saat suta pertama, 2, 3, 4 di landasan-landasan terus sampai masuk Nibbana. Merealisasi Nibbana ini dijelaskan, dan ini adalah cerita tentang Buddha yang membahas tentang Yang Mulia Sariputta. Beliau mencapai arahat melewati jana-jana. Majjhima Nikaya 111 Anupada Sutta. Satu demi satu ketika muncul. Oh ya, mohon maaf hampir ketinggalan. Malam ini adalah tanggal 17 Juni 2024, di mana di Indonesia kita merayakan Hari Raya Besar Idul Adha. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu demi satu ketika muncul. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati, di hutan Jeta Taman Anatta Pindika. Di sana beliau memanggil para biku demikian, "Para biku, Yang Mulia Bante," mereka menjawab. Lalu Sang Bagawa berkata demikian, "Para biku, Sariputta memang bijaksana." Pada saat kita mendengarkan satu sutta, bila ada kata-kata bijaksana, itu mengacu kepada pengertian tentang paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan, kemunculan yang bergantungan. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang besar. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang luas. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang gembira. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang cepat. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang tajam. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang menembus. Selama setengah bulan, para biku, Sariputta mencapai pandangan terang ke dalam keadaan-keadaan satu demi satu ketika keadaan itu muncul. Pandangan terang Sariputta ke dalam kondisi-kondisi satu demi satu ketika muncul itu adalah demikian. Pandangan terang yang dimaksud di sini adalah wipasana yang ada di dalam jana. Di sini para biku dengan cukup terasing dari kenikmatan indriawi. Apa maksudnya? Saat kita bermeditasi, kita tidak memperhatikan aktivitas indriawi. Mata dipejamkan, jadi sehingga mata itu tidak melihat. Seperti itu, hidung ya biasa mencium, lidah tidak makan, tidak merasakan cita rasa. Telinga tetap mendengar. Kemudian badan akan merasakan sentuhan kalau ada lalat yang nempel, atau kalau ada yang menyentuh. Selamat malam semuanya. Itu yang dimaksudkan kenikmatan indriawi itu tidak terjadi saat kita bermeditasi. Tidak memperhatikan aktivitas indriawi, terasing dari keadaan-keadaan tidak bermanfaat. Yaitu apa maksudnya keadaan-keadaan tidak bermanfaat? Saat kita tidak lagi memperhatikan gangguan di dalam meditasi. Gangguan-gangguan ini ada 5 bro dan sis yang umum ya, yaitu adanya saya suka. Nah ini kalau sudah suka, saya mau, saya suka, sesuatu yang menyenangkan saya suka.
Saya tidak suka sesuatu yang menyakitkan, itu kita menolak ya, tidak suka. Kemudian saya ngantuk lembam, lagi meditasi bisa jadi meditabo, itu adalah gangguan ya. Kemudian saya ragu-ragu, kemudian saya gelisah, pikirannya tidak tenang. Nah, ini semua adalah gangguan-gangguan atau panca niwarana, 5 gangguan di dalam meditasi yang akan menemani kita sampai menjadi arahat katanya. Jadi memang gangguan-gangguan ini beruntungnya kalau kita dituim, kita bisa melakukan langkah 6R atau 6M, yaitu tahu ada gangguan, lepaskan, jangan diperhatikan, rilekskan ketegangan di kepala dan di pikiran, kemudian senyum lagi, kembali kepada objeknya dan mengulangi langkah ini berulang-ulang seperti itu ya. Jadi pada saat ada gangguan kita jangan perhatikan, karena di sini disebutkan terasing dari keadaan-keadaan tidak bermanfaat gitu ya. Jadi Sariputta masuk, oke, nanti saya akan bahas. Sariputta masuk dan berdiam dalam jana pertama. Jadi masuk dalam jana pertama disertai dengan pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran. Masih bisa berpikir, masih bisa menganalisa, tapi biasanya kita tidak boleh menganalisa saat sedang bermeditasi kecuali itu adalah sesuatu observasi. Disertai dengan sukacita atau piti dan kenikmatan atau suka yang muncul dari keterasingan atau kesendirian. Bagaimana bisa muncul keterasingan kesendirian saat kita bermeditasi? Kan kita sendiri ya. Jadi itu yang dimaksud di dalam jana pertama. Sedangkan kata-kata jana ini adalah tingkat pengertian kita di dalam meditasi. Saat tidak ada gangguan, kita ada di dalam jana. Tapi begitu gangguan masuk, kita sudah keluar dari jana. Ya, jadi makanya jana itu tidak abadi ya bro dan sis. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bro Wira. Pada saat meditasi melihat gambaran kehidupan masa lalu itu, apakah halusinasi atau memang kita melihat ke kehidupan sebelumnya sis? Tergantung meditasi bro ada di level mana. Kalau bro sudah masuk di jana keempat, bisa saja itu adalah kehidupan masa lampau. Jadi bukan halusinasi. Tapi biasanya kalau kami dituim oleh almarhum Yang Mulia Bante Wimala Ramsi Mahatera itu, kita tidak boleh memperhatikan fenomena itu. Semua di 6R. Kenapa? Nanti kita nyasar. Contoh nih. Saya ambil perumpamaan ya bro sis ya, yang mungkin tahu dari Jakarta mau pergi ke Bandung ada urusan, tapi lewatnya Puncak, tidak lewat tol. Karena di Puncak itu udaranya segar, kemudian itu di sana pemandangannya indah seperti melihat kebun teh, gunung, jalannya berliku-liku, segar melihat gitu ya. Nyasar jadi mampir deh. Mampir padahal harusnya jalannya ke Bandung. Tetapi karena sudah menikmati pemandangan-pemandangan indah dari notabene masa lalu itu, jadinya mau tembus nibbana itu nyangkut melihat kehidupan masa lalu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bermeditasi tidak penting masuk ke melihat kehidupan masa lampau, tapi itu bisa terjadi karena bro dan sis sudah masuk di dalam memori-memori lama yang keluar saat kita masuk ke dalam meditasi yang dalam. Jadi tergantung bro Wira itu kondisinya lagi ada di jana yang mana. Biasanya kalau sudah kami di atas jana keempat memang sudah bisa melihat gambaran-gambaran itu. Tetapi sekali lagi yang saya mau ingatkan, jangan terjebak di dalam memori past life, kehidupan masa lampau. Nanti seperti yang tadi ilustrasi saya berikan, mau ke Bandung jadi nyasar ke Puncak melihat pemandangan indah. Jadi mau tembus ke nibbana, mau ke Bandung itu jadi nyasar, ya nyangkut. Oke, Bro Wira ya, saya lanjutkan. Dan keadaan-keadaan di dalam jana pertama ini
salah satu hal, beberapa hal yang merupakan beberapa kondisi. Pikiran yang berpikir, pemeriksaan pikiran, kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran. Nah, ini semuanya muncul di dalam faktor jana pertama, bro dan sis. Jadi penyatuan pikiran ini diganti istilahnya dari konsentrasi. Kenapa Bantewi menggantinya dengan penyatuan pikiran? Karena pada saat pikiran kita menyatu, bukan terkonsentrasi. Kenapa? Karena kalau konsentrasi itu terjebak di dalam konsentrasi satu titik. Dan kami di twin itu aware, jananya itu ada kesadaran. Nah, di sini masih ada kontak. Bagaimana bisa ada kontak? Kontak itu terjadi karena adanya 6 landasan indriawi. Mata melihat, telinga mendengar. Ini dalam jana masih bisa. Kalau buka mata ya kelihatan misalnya. Telinga masih mendengar suara-suara. Kemudian badan masih bisa merasakan sentuhan kalau ada nyamuk atau lalat hinggap di tangan kita. Atau ada yang menepuk pundak kalau lagi retret tuh ya, ada yang tepuk-tepuk misalnya waktunya interview. Itu tahu, nyadar. Jadi bukannya tidak sadar, bukannya tidak mengetahui apa yang terjadi, tetapi justru aware, mengetahui apa yang terjadi di sekeliling di dalam 6 landasan indriawi ini. Jadi adanya perasaan, persepsi, bentukan-bentukan dan pikiran, semangat. Ada semangat nih di dalam masuk di dalam jana, bro dan sis. Harapan untuk mengalami sesuatu yang baik, yaitu misalnya canda, bukan tanha ya. Keputusan, bagaimana kita pada saat di dalam jana kita mengambil keputusan, kita stay dan atau menggunakan 6R kalau ada gangguan seperti itu. Kemudian energi, ada usaha mau duduk terus gitu ya. Kewaspadaan, satinya baik. Ketenang seimbangan UPK-nya mulai muncul. Dan perhatian. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Dengan diketahui olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul. Dengan diketahui olehnya saat keadaan-keadaan itu sedang berlangsung. Diketahui olehnya keadaan-keadaan itu lenyap. Di sini bro dan sis, di dalam jana pertama pun kita mengalami anicca atau ketidakkekalan. Bahwa dari yang tadinya belum ada jadi ada. Ya, sudah ada lenyap seperti itu. Nah, ini adalah masuk di dalam setiap jana itu ada seperti ini. Bro dan sis, kalau ada yang mau bertanya silakan ketikkan di komentar atau ini sekarang sudah tidak ada tanda tanya. Oke, jadi saya akan lanjutkan baca sutta Majjhima Nikaya 111 yaitu Anupada Sutta. Ia memahami, demikianlah sesungguhnya keadaan-keadaan ini dari yang tadinya belum ada menjadi ada, setelah ada menjadi lenyap. Nah, ini jadi mengerti secara mendalam tentang anicca atau ketidakkekalan. Ya. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan ini, ia berdiam tidak tertarik, yaitu tidak melekati atau mengambil apapun gangguan-gangguan yang muncul. Misalnya pikiran-pikiran yang masuk saat meditasi, nggak mau dipikirin, saya lagi meditasi, stay bersama objek, seperti itu. Atau kalau pikirannya sudah melayang terlalu jauh, harus pakai langkah 6R atau 6M-nya. Ya. Jadi tidak memperhatikan gangguan-gangguan apapun yang muncul, tidak menolak. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak menolak. Saya tidak suka, tidak seperti itu ya. Tidak bergantung pada keadaan-keadaan jana lainnya. Jadi tidak ada yang mengontrol, segala sesuatu ini muncul lenyap dengan sendirinya. Jadi tidak ada yang mengontrol sama sekali. Tidak melekat terhadap keadaan di dalam jana manapun. Hanya mengobservasi saja. Kalau ada yang dirasakan, ini sangat menyenangkan. Cuma tahu itu menyenangkan. Tidak melekati di sana. Karena kalau kita terlalu melekati,
nanti pikiran kepalanya jadi ketat, jadi tegang. Jadi keluar dari jana tuh kalau sudah ketat ya, ada ketegangan dan keketatan. Jadi kalau sudah bro dan sis mengalami ketegangan dan keketatan, harus di 6R. Supaya kenapa? Tidak terus-menerus jadi mengetat. Kenapa bisa mengetat di dalam kepala kita? Di situ ada saya suka, saya tidak suka. Ada saya, ada aku di dalamnya. Jadi makanya bisa mengetat. Itulah ada loba, keserakahan, ada dosa, kebencian atau penolakan, dan ada delusi. Menganggap aku, saya ini kekal. Seperti itu. Nah, kemudian bebas melihat segala sesuatu sebagai proses saja. Terputus bahwa segala sesuatu hal tidak kekal. Jadi tidak mengambil segala sesuatu sebagai milik pribadi. Dengan pikiran yang bebas dari penghalang. Tanpa gangguan, yaitu anatta. Tidak ada diri atau aku yang kekal. Jadi di dalam jana pertama pun kita sudah melihat fenomena-fenomena anicca, dukkha, anatta. Anicca, ya, mengerti bahwa semua ini tidak kekal. Dari belum ada menjadi ada, sudah ada berlangsung lenyap. Kemudian dukkha. Dukkha ini adalah proses bagian dari penderitaan di mana semuanya ini berlangsung tanpa ada yang mengontrol. Semuanya ini adalah tidak sesuatu yang tidak menyenangkan. Semua ini adalah adanya penderitaan seperti itu. Dan kemudian anatta, tidak ada aku, diri yang mengontrol. Fenomena-fenomena itu muncul lenyap, muncul lenyap. Ia memahami ada jalan yang membebaskan diri yang melampaui ini. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada. Jadi saat seseorang masuk di dalam jana pertama, dia tahu habis ini masih ada lagi ya. Seperti itu. Jadi dia akan semangat bermeditasi, kemudian bisa duduk lebih lama gitu bro dan sis. Ada kondisi yang berbeda. Jadi ini pun mengenali adanya kebenaran mulia. Dan di sini paham belum ada nibbana, belum ada pencapaian pembebasan akhir. Jadi baru masuk di jana pertama. Kemudian para biku, dengan berhentinya pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran. Di sini kita Sariputta masuk dan berdiam di dalam jana kedua yang memiliki keyakinan diri. Meditasinya menyenangkan. Kemudian juga ada konsentrasi atau penyatuan pikiran. Diamnya pikiran yang berpikir, udah mulai hening dalam pikiran. Mulai tenang seperti itu. Dan tanpa pemeriksaan pikiran. Jadi sudah tidak lagi melakukan pikiran-pikiran yang berpikir itu seperti menganalisa di dalam jana kedua. Dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari penyatuan pikiran. Karena tidak ada gangguan yang masuk ke dalam pikiran kita saat kita bermeditasi, maka muncul sukacita. Dan kita bisa stay tinggal bersama objek meditasi kita dengan lebih lama. Seperti itu. Dan keadaan-keadaan dalam jana kedua ini. Nah, biasanya mulai seseorang masuk ke dalam noble silent, yaitu hening. Hening dalam pikiran, mulai tenang seperti itu. Keyakinan diri mulai timbul. Wah, saya benar-benar nih bisa meditasi. Lalu timbul kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran. Tenang, jadi kedamaian itu makin kuat. Ada kontak lagi, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran. Nah, di dalam jana kedua ini masih ada pancakanda nih bro dan sis ya. Karena di sini ada kontak. Bagaimana ada kontak? Kalau ada sesuatu yang terkena di salah satu pintu indriawi. Oke, ada pertanyaan dari Bro Rudi. Mau tanya dong Ci, pernah meditasi terus udah fokus gitu, tiba-tiba sekeliling ada warna emas semua, tiba-tiba hening semua. Kenapa ya? Kenapa? Bertanya apa itu? Nggak usah dipikirin itu apa Bro Rudi.
Yang terpenting pada saat kita meditasi masuk terus ke dalam, kita yakin bahwa ini adalah jalan yang benar. Ya, jadi bisa jadi pada saat itu bro masuk ke dalam keadaan di past life, bisa juga seperti yang tadi sudah ditanya. Karena kalau sudah masuk ke dalam itu, misalnya bro pernah masuk menjadi dewa di dalam tempat yang warnanya kekuning emas itu. Jadi bisa masuk ke sana, enggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah dipikirin, jangan dilekati. Apapun itu, tapi enak, tenang banget. Ya, memang enak di alam dewa itu, bro. Tapi jangan lekati ya, bro. Dan bro, jangan sekali-sekali bro Rudi kepengen kayak gitu lagi. Kenapa? Saat kita mengalami masuk di dalam jana, kita kepengen kayak gitu, ada tanha di situ. Saya mau, maka bro tidak akan masuk lagi ke situ. Ya, jadi kalau kita meditasi, nikmatin aja apa yang muncul. Jangan dilekati, hanya tahu itu ada fenomena seperti itu. Ya, jadi supaya bro tidak melekat. Nah ini yang saya tadi cerita di awal. Kalau masuk di dalam jana itu memang enak, tenang, bahagia, yaitu jangan sampai nanti nyasar ke situ. Yang tadi saya berikan simulasi Jakarta mau ke Bandung, nyasar ke puncak dulu, menikmati pemandangan di puncak. Nah itu karena menyenangkan. Nah mau pengen ke situ lagi malah nggak bisa. Memang betul banget. Jangan punya keinginan ya bro Rudi ya. Jadi kalau kita sudah mengalami satu pengalaman meditasi yang menyenangkan, jangan kepengen mau kayak gitu. Ya sudah, ngalamin ya ngalamin. Oke, enjoy aja meditasinya, duduk lebih lama. Jadi supaya kenapa? Ya biarin aja dia. Fenomena ini akan dialami sesuai dengan parami atau tumpukan kebajikan yang sudah Bro Rudi lakukan. Jadi jangan kepengen, kalau kepengen malah nggak dapet, malah nanti jadi restless, jadi gelisah. Timbul tuh niwarana, salah satu dari 5 gangguan itu, gelisah. Kenapa? Karena mau dapet itu nggak dapet lagi. Ya, jadi kalau sudah mengalami sesuatu menyenangkan, jangan melekati. Ada lagi nih, kontak, perasa, masuk di dalam jana kedua masih ada kontak, masih mendengar, masih mencium, masih bisa merasakan sentuhan di kulit, masih bisa ada kontak-kontak dari bentuk pikiran. Seperti itu, kontak itu bisa ada perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran. Sama-sama Bro Rudi, makasih juga. Kemudian di sini adanya semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenangseimbangan, dan perhatian. Ini semua mulai muncul di setiap jana itu ada UPK. Ya, jadi ada ketenangseimbangan, ada kebahagiaan yang berbeda. Di setiap jana itu berbeda-beda, ciri-cirinya itu beda. Biasanya kami pembimbing tidak akan memberitahu bro dan sis nyampe jana mana. Kecuali sudah menjadi advanced meditator, itu akan dikasih tahu yang masuk di dalam jana keempat biasanya ya, supaya tidak melekati dan tidak menjadi sombong. Wah saya udah hebat, udah bisa masuk ke dalam jana, nanti malah nggak bisa maju meditasinya karena kesombongan itu muncul ya. Jadi delusi aku hebat, wah enggak deh, jangan sampai seperti itu. Oke. Nah, keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul, diketahui semua itu sedang berlangsung, diketahui olehnya saat semua itu lenyap. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan karena baru masuk jana kedua. Ia memahami demikianlah sesungguhnya keadaan-keadaan ini dari yang tadinya belum ada menjadi ada. Setelah ada menjadi lenyap. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tidak tertarik. Bagus nih. Jadi tidak melekati apapun yang muncul. Seperti tadi ya Bro Rudi ya, jangan melekati apapun yang muncul. Jadi harusnya tidak tertarik kepada apapun. Tidak menolak.
Kalau itu tidak menyenangkan, misalnya, kenapa sih saya lagi meditasi timbul pikiran-pikiran tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang harta benda, tentang apa yang disukai di salah satu pintu indriawi. Nah, itu tidak boleh menolak. Aduh, kesel banget nih. Orang lagi meditasi, kenapa jadi pikiran ini muncul? Jangan, gak boleh kesel. 6R semuanya ya. Jadi supaya kenapa bro dan sis masuk lagi ke dalam jana lagi. Karena kalau ada perasaan niwarana gangguan ini muncul, maka bro dan sis keluar dari jana itu. Oke, tidak bergantung. Jadi di sini juga tetap anatta tanpa diri itu muncul, tidak melekat terhadap keadaan-keadaan jana. Hanya observasi saja, jangan melekati apapun. Kemudian bebas melihat segala sesuatu sebagai proses saja. Terputus, anicca, tidak kekal. Tidak mengambil itu milik kita. Wah, saya mengalami itu seneng banget. Menganggap itu adalah milik kita. Tapi sudah bukan punya kita lagi. Itu hanya fenomena-fenomena bro dan sis. Yang muncul lenyap. Ya. Dan dengan pikiran yang bebas dari penghalang. Penghalangnya maksudnya tanpa gangguan atau anatta. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan memang masih ada. Baru masuk di jana kedua, artinya masih ada lagi gitu. Kemudian para biku, dengan meluruhnya sukacita, Sariputta berdiam dalam ketenang seimbangan. Jadi sudah joy dialami, lalu mulai masuk ke dalam jana ketiga ini mulai jauh lebih balance. Pikirannya itu lebih seimbang. Berdiam dalam ketenang seimbangan, penuh kewaspadaan dan kesadaran. Masih merasakan kesenangan pada badan jasmani. Badan mulai terasa nyaman. Dalam jana ketiga ini badannya sering ringan. Orang-orang yang mengalami sakit, terutama sakit yang berat, kalau bermeditasi masuk di dalam jana ketiga ini, sakitnya tidak dirasa bro dan sis. Ya, karena nyaman. Terkadang bisa hilang sensasi di tangan dan di kaki. Nah kok kayak kakinya kok hilang ya? Padahal kalau diintip gitu ya, buka mata, kakinya ada, tangannya ada, tapi hilang sensasi-sensasi di badan. Itu masuk di dalam jana ketiga. Ia masuk dan berdiam dalam jana ketiga yang dikatakan oleh para mulia. Ia memiliki kediaman yang menyenangkan, yang memiliki ketenang seimbangan dan penuh kewaspadaan. Dan keadaan-keadaan dalam jana ketiga ini, ketenang seimbangan, ada UPK di sana, ada kesenangan, ada joy, ada kewaspadaan, satinya bagus, kesadaran penuh, dan penyatuan pikiran, ya. Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran ini pun masih ada sampai jana keempat itu masih bisa merasakan badan. Jadi jangan bingung kalau bro dan sis, saya mengalami ini, tapi kok masih bisa dengar suara, masih bisa mencium bau-bauan, masih bisa merasakan pantatnya ini bokong ini nempel di padding atau di kursi, ya masih. Karena masih ada 4 landasan kewaspadaan ini, yaitu adanya badan jasmani karena ada kontak ini. Ya, dan keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Dikenali saat keadaan-keadaan ini muncul, dikenali olehnya saat semua itu ada dan berlangsung. Juga dikenali olehnya saat semua itu lenyap. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan. Baru masuk jana ketiga masih ada lagi ya. Ia memahami demikianlah sesungguhnya keadaan-keadaan ini dari yang tadinya belum ada menjadi ada. Setelah berada kemudian dia lenyap. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tidak tertarik. Nah, tidak melekati sekali lagi, tidak memperhatikan gangguan apapun, tidak menolak kalau itu tidak menyenangkan. Jadi tidak terjebak di dalam gangguan-gangguan niwarana yang muncul tadi.
Kemudian tidak bergantung pada keadaan jana lainnya. Duh, enak banget ya di jana ini, keadaannya enak banget. Nah, itu udah mulai melekat tuh bro dan sis, hati-hati. Jadi kita tahu saja kita sedang ada di sana, mengalami kenyamanan di dalam badan, di dalam pikiran. Oh ya sudah, gak apa-apa, gak melekati, tidak menolak gitu ya. Tidak melekat terhadap keadaan-keadaan jana, hanya Sukihoto juga satuan. Bebas melihat segala sesuatu sebagai hanya proses saja. Terputus yaitu anicca, bahwa semua ini adalah anicca atau tidak kekal. Tidak mengambil segala hal itu sebagai milik pribadi. Jadi mohanya ini mulai sedikit demi sedikit terkikis. Dengan pikiran bebas dari penghalang tanpa gangguan atau anatta. Dan dengan pengembangan pencapaian itu ia memastikan bahwa memang masih ada lagi. Nah ini dia. Jadi di dalam setiap jana kita melihat semua itu adanya anicca atau tidak ada yang kekal. Jana 1 tidak kekal, masuk di jana kedua tidak kekal, di jana ketiga yang menyenangkan pun tidak kekal. Ya, jadi seperti itu memang proses masuk ke dalam jana itu dan kita berwipasana. Kenapa? Karena kita tahu nih pandangan terang. Saat kita berwipasana di dalam jana, kita tahu oh ini yang kita alami. Oh ini. Nah kita tahu nih semuanya bahwa komponen-komponen setiap jana ini menjadi jelas. Sekali lagi para biku, dengan meninggalkan kenikmatan atau kesenangan dan kesakitan atau penderitaan. Jadi kalau itu menyenangkan kita lekati. Jadi kita tinggalkan itu semua. Tidak menyenangkan pun kita tinggalkan. Dan dengan lenyapnya kegembiraan dan kesakitan sebelumnya, Sariputta masuk dan berdiam di dalam jana keempat. Yang tidak memiliki penderitaan atau kenikmatan atau kesenangan dan kemurnian, kewaspadaan karena ketenang seimbangan. Makin masuk ke dalam jana keempat, UPK atau tenang seimbang semakin kuat bro dan sis. Kalau dulu kita mudah kaget misalnya, ada yang banting pintu, begitu kita makin dalam, balance of mind atau keseimbangan dari pikiran itu semakin kuat. Dan ini adalah sesuatu hal yang baik karena kita tidak terjebak di dalam apa yang dikatakan seperti roller coaster kehidupan. Seperti itu bro dan sis. Ya, ini sangat menyenangkan kalau batin kita itu begitu masuk ke dalam tenang seimbang yang lebih dalam. Nah, dan keadaan-keadaan dalam jana keempat ini, ketenang seimbangan. Perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, artinya netral. Ketidaktertarikan pikiran karena ketenangan. Jadi jangan melekati, nanti dengarkan lagi ya, karena ini sudah masuk di jana keempat. Nanti rekamannya didengarkan lagi. Jadi sama, masih ada nih, ketidaktertarikan pikiran karena ketenangan. Tidak melekati ketenangan, kemurnian kewaspadaan dan penyatuan pikiran atau konsentrasi menjadi jauh lebih baik. Tidak disebutkan konsentrasi karena takutnya mengacu kepada konsentrasi satu titik. Kemudian adanya kontak, masih ada kontak nih di jana keempat nih bro dan sis. Jadi masih bisa mendengar, masih bisa mencium kalau ada wangi-wangian atau bau-bauan, masih bisa merasakan sentuhan kalau ada yang menyentuh, baik itu nyamuk atau itu orang yang menepuk kalau lagi meditasi atau sedang berjalan pun sama. Jadi kalau pada saat kita masuk di dalam jana ini, apakah di dalam saat kita berjalan bisa mengalami jana? Bisa, mengapa tidak? Jadi jana itu tidak hanya saat kita duduk meditasi, gitu bro dan sis ya. Nah kemudian adanya semangat, keputusan, energi. Nah ini ada keputusan, saya mau duduk lebih lama. Biasanya makin enak duduknya nih bro dan sis. Kemudian ada energi, ada kewaspadaan, satinya membaik, ketenang seimbangan, UPK membaik.
dan perhatian. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Dikenali olehnya keadaan-keadaan itu muncul, dikenali olehnya saat semua itu ada. Dikenali olehnya saat semua itu lenyap. Ia memahami bahwa masih ada lagi yang harus dilakukan. Jadi tidak hanya puas sampai di jana keempat. Nah, ia memahami demikianlah sesungguhnya keadaan-keadaan ini dari yang tadinya belum ada menjadi ada. Nah, inilah Paticca Samuppada ini mulai melihat setelah ada lenyap. Nah, memang begitu. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tidak tertarik. Tidak melekati apapun yang muncul, tidak menolak kalau itu tidak menyenangkan atau gangguan-gangguan yang muncul, tidak bergantung pada keadaan-keadaan jana lainnya. Di sini juga mengenali anatta, ya. Kemudian tidak melekat terhadap keadaan-keadaan jana itu, hanya bertugas mengobservasi, bebas. Melihat segala sesuatu hanya sebagai proses saja. Terputus, anicca ini tidak kekal. Jadi memang sudah tahu ya belum ada, sudah ada ya sudah, melepas gitu ya. Kemudian dengan pikiran bebas dari penghalang tanpa gangguan. Jadi di situ adanya tidak ada aku yang kekal. Ia memahami ada jalan membebaskan diri yang melampaui ini. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada. Jadi biasanya semakin Bro dan Sis duduk meditasi, itu akan semakin menyenangkan, jadi bisa duduk jauh lebih lama. Misalnya di awal, pada saat mengalami jana pertama itu cuma 30 menit misalnya. Begitu masuk jana kedua sudah mulai meningkat 40 menit atau 45. Jana ketiga makin enak lagi, bisa tuh sampai 1 jam lebih. Dan seterusnya, makin lama makin duduknya bisa lama. Karena apa? Menyenangkan, happy, seperti itu. Ya. Tapi kita tidak melekati sekali lagi apapun yang kita alami saat kita sedang bermeditasi di dalam jana ini. Kemudian ia memahami ada jalan membebaskan diri yang melampaui ini. Jadi gak cuma puas di jana keempat. Dan dengan pengembangan pencapaian itu memastikan memang masih ada. Kemudian sekali lagi para biku, dengan sepenuhnya melampaui persepsi. Jadi di sini persepsi yang besar tentang bentuk secara menyeluruh. Jadi apa maksudnya? Tidak lagi memperhatikan badan, karena begitu lewat jana keempat kita mulai mengamati pikiran kita sendiri. Kecuali ada kontak. Jadi kalau misalnya ada yang sentuh, ada nyamuk, ada semut, ada lalat, ada apa, kita masih bisa merasakan. Tetapi jangan lagi memperhatikan badan karena mulai masuk ke pikiran. Dengan lenyapnya persepsi besar tentang kontak indriawi yang barusan saya jelaskan, dengan tanpa perhatian pada keberagaman persepsi. Yaitu artinya tidak memberikan perhatian pada apa yang dilihat, apa yang dicium, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Jadi tidak memberikan perhatian ke sana, menyadari bahwa ruang adalah tanpa batas. Sariputta masuk dan berdiam dalam landasan ruang tanpa batas. Jadi sangat mungkin saat lewat jana keempat itu mengalami landasan ruang tanpa batas. Jadi melebar semua ke segala penjuru. Nah, biasanya di sini kita memberikan instruksi yang berbeda saat mengalami ini. Jadi masuk ke dalam, biasanya ada juga yang mengatakan ini adalah arupa jana pertama. Jadi jana tanpa bentuk, tanpa badan jasmani memperhati, yaitu sudah mulai main di dalam mental realm atau alam pikiran. Seperti itu. Jadi dimulainya di sini. Dan dalam landasan ruang tanpa batas. Persepsi dalam landasan ruang tanpa batas biasanya masuk di dalam karuna atau welas asih. Dan menyatunya pikiran, kontak, masih ada badan ya.
perasaan, atau masih merasakan adanya indriawi, persepsi, bentukan-bentukan dan pikiran, semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, dan ketenang-seimbangan dan perhatian. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Dikenali olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul. Dikenali saat semua itu ada. Juga dikenali olehnya saat semua itu lenyap. Ia memahami masih ada lagi yang harus dikerjakan. Memahami demikianlah sesungguhnya keadaan-keadaan ini dari yang tadinya belum ada menjadi ada. Ya, melihat anicca, dukkha, anatta. Setelah ada menjadi lenyap, dukkha, ya. Kemudian dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tidak tertarik. Jadi walaupun masuk di dalam landasan ruang tanpa batas, jangan melekati. Karena di situ menyenangkan, ruangannya tanpa batas seperti itu. Nyaman, tapi tidak boleh menolak, tidak boleh melekati, tidak bergantung, tidak melekat, bebas, terputus. Terputus yaitu artinya tidak mengambil segala sesuatu sebagai milik pribadi. Dengan pikiran yang bebas dari penghalang yaitu tanpa gangguan. Penghalang ini adalah niwarana atau 5 hal yang tadi merupakan gangguan. Suka, tidak suka, lembam, ngantuk, gelisah, ragu-ragu. Ini adalah 5 hal yang merupakan gangguan atau halangan. Ia memahami ada jalan membebaskan diri yang melampaui ini. Jadi dia menyadari bahwa masih ada. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada. Memastikan setelah masuk di jana berikutnya, bisa duduk lebih lama dan ada kondisi pengalaman yang berbeda. Ya, dan ini pun mengerti adanya mulai kebenaran mulia, adanya penderitaan, bagaimana keluar dari penderitaan, seperti itu 4 kebenaran mulia ini. Dan di sini masih paham bahwa belum ada pembebasan akhir. Dan ini ada catatan tambahan dari almarhum Bante bahwa di Bojjhanga Samyutta 54 bagian 4 Samyutta 5.46 kebebasan batin melalui welas asih karuna memiliki landasan ruang tanpa batas sebagai puncaknya. Jadi kalau bro dan sis mengembangkan Brahma Wihara dari metta, karuna, mudita, upeka, itu akan mengalami landasan-landasan ini. Dan ini ada di dalam sutta Bojjhanga Samyutta ini. Ya, jadi dengan compassion, dengan karuna akan mengalami landasan ruang tanpa batas sebagai puncaknya. Jadi saya bacakan, saya ambil dari Sutta Sentral, Samyutta Nikaya 4654, yaitu di sini para biku, kebebasan pikiran melalui welas asih memiliki landasan ruang tanpa batas sebagai puncaknya. Aku katakan, bagi seorang biku bijaksana di sini yang belum menembus kebebasan tertinggi, dan seterusnya. Kemudian, saya selamat malam Sis Variati, Namo Buddhaya. Bro Rudi, pernah meditasi air mata mengalir sendiri, Ci? Itu kenapa ya? Oh, jadi biasanya tergantung air matanya itu air mata sedih atau tears of joy, air mata kegembiraan. Ya, jadi pada saat bisa juga air mata sedih karena kita paham nih bahwa kalau kita punya welas asih, makanya jangan dibilang belas kasihan. Karena kalau jadi belas kasihan penerjemahan yang keliru itu, maka kasihan, jadinya bisa nangis. Atau pada saat mengalami mudita, joy, bisa mengalami air mata kegembiraan, itu wajar. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nggak usah takut gitu bro. Ya, jadi demikianlah. Sekali lagi para biku, dengan sepenuhnya melampaui landasan ruang tanpa batas dengan welas asih, menyadari bahwa kesadaran adalah tanpa batas. Sariputta masuk dan berdiam dengan landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas.
lewat mudita atau joy, sukacita. Bro Wira cerita, sih saya kadang meditasi kalau sambil denger musik meditasi, mantra Om Mani Padme Hum atau yang lainnya itu kok lebih mudah tenang, apakah wajar? Bisa saja namanya juga mantra, tetapi kalau kami di Twin, musik atau suara-suara itu adalah menjadi gangguan. Karena apa? Kita dalam kondisi makin lama makin hening, Bro Wira. Jadi diusahakan jangan membiasakan pakai lagu untuk meditasi. Jadi kenapa? Nanti bro nyangkut di situ. Bro jadi mau masuk lebih dalam jadi tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa mendengarkan lagu. Kalau nggak dengar lagu nggak tenang. Ya, jadi jangan membuat kondisi seperti itu. Bahkan kami kalau mau retret, kami sudah ingatkan ke peserta, jangan nonton, jangan dengar musik karena itu akan menjadi muncul pengalaman nih bro dan sis. Jadi saya waktu itu berapa tahun yang lalu masih akan menemani almarhum Bante Wim. Waktu itu kami akan retret di Bali, kan naik pesawat dari Jakarta. Kemudian apa yang ditonton? Kesalahan itu adalah menonton film We Are the Champion dari Freddie Mercury. Oh, saya nyanyi tuh sambil ikutin, sambil denger, sambil nyanyi. Apa yang terjadi bro dan sis? Saat lagi retret, yang keluar adalah lagu We Are the Champion. Jadi nyanyi dalam pikiran, kan gak boleh nyanyi lagi retret. Ya, nah jadi itu sebabnya kenapa kalau lagi mau retret meditasi, jangan usahakan tidak mendengar nyanyian-nyanyian, tidak nonton film-film, tidak membuat pikiran kita ini jadi galau. Ya, supaya apa? Kita tidak capek 6R jadinya, seperti itu. Oke, Bro Guntur, Namo Buddhaya Sis Brenda, mau nanya saat Sis Brenda memancarkan meta ke 6 penjuru, bagaimana mengetahui bahwa metanya terpancar sangat jauh? Pancarin aja, kan kita niat yang terpenting bro. Kami pernah waktu dulu masih almarhum Sister Kema masih ada, waktu itu kita membuat lingkaran. Dan orang-orang di akhir retret itu semua sudah advanced meditator. Jadi kita sudah bisa pancarkan meta. Seperti yang bro tadi katakan. Dan orang yang di tengah itu yang dipancarkan metanya merasakan energinya panas kalau meta itu. Ya, jadi bisa dirasakan. Dan menurut yang saya dengar, jadi itu bisa sampai pada saat kita memancarkan meta atau karuna atau mudita atau UPK, kalau kita niatkan sejauh-jauhnya itu bisa sejauh sekali. Pada saat ada sekali seorang meditator sedang meditasi di Bali. Beliau menggunakan temannya itu di Belanda. Setelah selesai retret, pas buka HP, baru buka HP, telepon temannya masuk. Gue pikirin, lu terus kenapa ya? Lu baik-baik kan, tapi gue happy katanya. Tuh artinya nyampe metanya. Jadi begitu bro. Gak usah dipikirin nyampe apa enggak, tapi pasti bisa merasakan energi itu. Iya bro Wira, memang. Oke, saya lanjut ya sutanya. Ini masuk ke landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas dengan mudita atau sukacita. Kemudian dan keadaan-keadaan dalam landasan kesadaran tanpa batas. Persepsi dalam landasan kesadaran tanpa batas dengan mudita atau sukacita atau joy ini dan penyatuan pikiran. Ada kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk dan pikiran. Masih ada semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenangseimbangan dan perhatian. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Dikenali olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul. Dikenali olehnya saat semua itu ada. Dikenali olehnya saat semua itu lenyap. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan. Jadi belum selesai nih. Ya,
Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tidak tertarik walaupun mengalami kesadaran-kesadaran tanpa batas. Maksudnya apa? Bisa mengalami seperti kedutan di salah satu pintu indriawi tergantung kecenderungan orang tersebut. Ya, jadi bisa di salah satu pintu indriawi. Nah, itu adalah landasan-landasan kesadaran tanpa batas. Landasan kesadaran tanpa batas maksud saya. Oke, jadi kita juga tidak menolak, tidak tertarik, tidak bergantung, tidak melekat, bebas, terputus, dengan pikiran yang bebas dari penghalang, tidak ada gangguan saat mengalami ini. Niwarana atau gangguan itu tidak muncul. Dan di sini dikutip lagi dari Samyutta Nikaya, saya masukkan ini supaya Bro dan Sis mengerti, karena di dalam sutta ini tidak disebutkan tentang objeknya apa, tapi dari Samyutta 4654 itu ada para biku, kebebasan pikiran melalui mudita atau sukacita atau joy memiliki landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas sebagai puncaknya. Aku katakan bagi seorang bijaksana di sini yang belum menembus kebebasan tertinggi bla bla bla. Jadi masih ada lanjutannya, artinya saat seseorang menggunakan mudita atau joy, dia akan mengalami landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas itu. Oke, sampai joy. Kemudian sekali lagi para biku, dengan sepenuhnya melampaui landasan kesadaran tanpa batas dengan sukacita, menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Sariputta masuk dan berdiam dalam landasan ketiadaan dengan ketenang seimbangan. Ini baru landasan ketiadaan nih Bro dan Sis. Bukan nibbana, belum sama sekali belum. Baru dapat ketiadaan dengan UPK. Jadi masih ada lagi. Jadi jangan berpikir, oh kok nggak ada apa-apa, ini kali ya yang dibilang kosong isi kosong, seperti itu. Nah, di sini adalah sesuatu hal yang sangat menarik Bro dan Sis. 7 faktor pencerahan ini mulai semakin menguat di sini. Dan keadaan dalam landasan ketiadaan ini, persepsi landasan ketiadaan dengan ketenang seimbangan dan penyatuan pikiran, masih ada kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk dan pikiran, semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang seimbangan dan perhatian. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Dikenali olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, dikenali olehnya saat semua itu ada, dikenali olehnya saat semua itu lenyap. Memahami demikianlah sesungguhnya keadaan-keadaan ini dari yang tadinya belum ada menjadi ada, setelah ada menjadi lenyap. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tidak tertarik, tidak menolak, tidak bergantung, tidak melekat, bebas, terputus, dengan pikiran yang bebas dari penghalang. Ia memahami ada jalan membebaskan diri yang melampaui ini. Nah, ini yang dimaksud masih ada. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada. Jadi sampai landasan ketiadaan itu masih ada lagi. Sekali lagi para biku, dengan sepenuhnya melampaui ketenang seimbangan dalam landasan ketiadaan, Sariputta masuk dan berdiam dalam landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Makin lama duduk makin lama, di sini sudah bisa duduk di atas 2 jam 3 jam bersama objek lebih lama ya. Nah, ini juga bisa mengalami apa maksudnya landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Ini adalah keadaan di mana seperti tertidur tapi sadar. Oh, saya kok kayak tidur tapi saya tahu saya nggak tidur. Nah, inilah yang dimaksud dalam landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Ya, jadi ini semua ada di dalam meditasi yang biasa kita praktekkan. Ia keluar dengan penuh kewaspadaan dari pencapaian itu. Setelah itu ia mengingat kembali, kalau sudah masuk dalam tidur tapi sadar, harus diingat ada apa tuh yang muncul. Ya, nanti satu-satu itu kita 6R kalau sudah paham.
keadaan yang telah berlalu, lenyap, dan berubah. Demikianlah sesungguhnya keadaan-keadaan ini dari tidak ada menjadi ada, setelah ada menjadi lenyap. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, ia berdiam, tidak tertarik, tidak menolak, tidak bergantung, tidak melekat, bebas, terputus, dengan pikiran yang bebas dari penghalang. Ia memahami ada jalan keluar yang melampaui ini, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang masih ada, jadi belum selesai. Sekali lagi para biku, dengan sepenuhnya melampaui landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Sariputta masuk dan berdiam dalam berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Dan gangguan atau rintangannya dihancurkan dengan penglihatan melalui kebijaksanaan. Apa yang dimaksud di sini adalah niroda samapati, di mana semuanya padam. Tidak ada persepsi, tidak ada perasaan, tidak ada kesadaran. Cirinya tidak saya kasih tahu di sini ya, karena nanti pada saat interview ceritanya sama saya apa yang dialami seperti dalam keadaan ini. Ia keluar dengan penuh kewaspadaan dari pencapaian itu. Setelah itu ia mengingat kembali keadaan-keadaan yang telah berlalu, yang telah berhenti dan berubah. Demikianlah sesungguhnya keadaan-keadaan itu dari tidak ada menjadi ada, setelah ada menjadi lenyap. Sehubungan dengan keadaan itu, ia berdiam, tidak tertarik. Nah, itu pada saat padam pun dia tidak tertarik. Dia tidak menolak, tidak bergantung, tidak melekat, bebas, terputus dengan pikiran yang bebas dari penghalang. Ia memahami tidak ada jalan keluar yang melampaui ini. Dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang tidak ada lagi. Jadi nibbana mengalami itu yang dialami. Setelah niroda akan mengalami nibbana. Nibbana yang non duniawi. Jadi banyak hal yang sangat baik yang bro dan sis bisa alami saat mengalami ini. Para biku, merupakan pembicaraan benar sesungguhnya jika harus dikatakan tentang siapapun. Ia telah mencapai kemahiran penguasaan dan kesempurnaan dalam moralitas yang agung. Apa artinya? Sila terjaga. Ya, jadi di sini dikatakan mencapai penguasaan dan kesempurnaan dalam sila, mencapai kemahiran penguasaan dan kesempurnaan dalam penyatuan pikiran yang agung. Jadi penyatuan pikirannya menyatu. Ia mencapai kemahiran penguasaan dan kesempurnaan dalam kebijaksanaan yang agung, memahami bagaimana paticca samuppada itu muncul lenyap. Mencapai kemahiran penguasaan dan kesempurnaan dalam kebebasan yang agung. Apa maksudnya? Pembebasan dari belenggu-belenggu. Dan tentang Sariputta lah pembicaraan yang benar itu seharusnya diucapkan. Para biku, merupakan pembicaraan yang benar. Seandainya hal ini harus dikatakan tentang siapapun, ia adalah putra Sang Bagawa. Lahir dari dada beliau, terlahir dari mulut beliau, terlahir dari Dhamma, diciptakan oleh Dhamma, seorang pewaris Dhamma, bukan seorang pewaris dalam harta benda materi. Kenapa? Karena Yang Mulia Sariputta ini adalah salah satu murid utama dari Buddha. Maka tentang Sariputta lah pembicaraan yang benar itu seharusnya diucapkan. Para biku, roda Dhamma yang tiada taranya yang telah diputar oleh Sang Tathagata masih terus diputar dengan benar oleh Sariputta. Jadi kalau bro dan sis mengalami jana-jana seperti yang malam ini saya sebutkan, itu artinya roda Dhamma yang tiada taranya yang telah diputar oleh Sang Tathagata masih terus diputar dengan benar, ya, oleh Sariputta. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Oke, ada pertanyaan dari Bro Rudi. Pernah halusnya nafas sampai tidur beneran? Oh iya, itu tidur. Jadi Betty Bro Rudi. Ada yang tidur beneran halus banget itu nafas sampai beda tipis sama kondisi tidur. Kondisi itu bagaimana bedainnya?
Ya masih, kalau landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi itu seperti tertidur tapi tahu tidak tidur. Beda, kalau yang bro alami itu adalah tidur. Bangunnya pun beda. Jadi ya makanya kalau pada saat mengikuti online retreat dengan para asmen di TUIM Dhamasuka Indonesia, atau pada saat ikut retreat bersama saya akan tanya, dan bro dan sis yang akan menjawab. Jadi kita tahu itu tidur atau benar-benar masuk ke bukan persepsi ataupun tanpa persepsi seperti itu ya. Jadi sangat menarik kondisi-kondisi jana ini, makanya kenapa ini adalah salah satu sutta favorit saya, karena di sini menjelaskan dengan jelas seperti apa komponen masuk di setiap jana. Jadi kita tahu, oh ini. Jadi pada saat saya membacakan sutta ini, bro dan sis akan bisa menebak, oh iya saya pernah mengalami itu. Oh iya saya pernah mengalami apa yang sis Bren katakan dari sutta ini. Ya itulah. Jadi bukan saya yang mengatakan, tetapi Sang Tathagata, Sang Bagawa inilah yang menjelaskan bagaimana proses dari Yang Mulia Sariputta dari mencapai jana sampai mengalami nibbana. Lewat jana dan berwipasana di dalam jana. Seperti itu bro dan sis ya. Jadi tidak terasa sudah 1 jam saya membaca sutta Anupada Sutta ini. Selalu saya bersemangat saat membaca sutta karena memang ini masih bisa kita alami setelah hampir 2600 tahun yang lalu diajarkan oleh Sang Buddha. Dan ini merupakan sesuatu hal yang membahagiakan pada saat orang-orang mengalami hal-hal ini. Dan ya tentunya pada saat mereka mencapai pembebasan, masuk ke dalam meluruhnya belenggu-belenggu batin, masuk ke dalam alur-alur tingkat-tingkat kesucian seperti itu adalah kebahagiaan tertinggi yang luar biasa. Oke. Artlan, aku sering mengalami itu seperti tertidur dan tahu kalau hidung bunyi atau ngorok, kemudian terbangun. Kejadian ini saat saya berusaha konsen saat sebelum tidur. Nah, jadi bro dan sis, kalau meditasi, tidur ya. Jadi adalah 2 hal yang berbeda. Jangan gunakan meditasi untuk tidur, karena nanti tidurnya kualitas tidurnya kurang masuk sampai ke delta. Delta ini adalah keadaan gelombang otak di mana di situ tidak ada memori. Sedangkan kalau bro dan sis bermeditasi, memori-memori itu masih bisa muncul. Cuma masuk di theta biasanya ya. Nah jadi untuk mengalami kondisi tidur yang baik, sebaiknya jangan gunakan meditasi untuk tidur. Karena nanti kebiasaan lagi meditasi jadi meditabo, jadi bobo ya. Sedangkan kita mau mengikis kekotoran batin yang ada, sehingga kita bisa terbebas dari banyak belenggu dalam kehidupan ini. Demikian pendapat saya. Jadi kalau kita di TUIM itu tidak menggunakan salah satu objek tidur, itu tidak kita gunakan. Tidur ya tidur. Meditasi duduk ya meditasi duduk. Meditasi jalan ya meditasi jalan. Seperti itu bro dan sis. Oke, jadi terima kasih untuk semua yang sudah hadir di seri cinta malam ini tentang Anupada Sutta Majjhima Nikaya 111. Saya berterima kasih untuk semua yang sudah memberikan pertanyaan dan komentar, dan juga mohon pamit, saya akan absen di tanggal 24 Juni karena besok lusa tanggal 19 Juni saya berangkat ke Bali untuk membimbing retret 10 hari di Bali. Dan seri cinta tanggal 1 Juli pun terpaksa saya absen karena belum pulang ke Jakarta. Jadi saya baru akan, mudah-mudahan kalau saya sehat, jadi saya akan bisa kembali mengisi seri cinta tanggal 8. Bro dan sis, mau saya bahas apa silakan nanti kirim di DM ya. Hari ini tentang jana dan
Anupada Sutta ini, Majjhima Nikaya 111 adalah permintaan dari Bro Guntur Tiger Power 8. Oke Bro Wira, Anumodana, kapan ada retret lagi? Di bulan Desember akan ada retret, tapi belum ada dibuka pendaftaran. Nanti selesai saya retret, napas dulu ya. Setelah saya memberikan retret di bulan Juni ini, oh mau Sutta Bola Madu Bro Hedi? Boleh. Ini Sutta favoritnya Bro Hedi dan saya ini. Sama-sama Bro Henry. Jadi nanti di tanggal 8 Juli saya akan membacakan sutta lainnya yang semoga akan bermanfaat bagi Bro dan Sis. Jadi semoga sutta-sutta ini bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai perumah tangga maupun sebagai pemeditator. Dan saya pamit, berterima kasih. Juga mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau kepada Bro dan Sis semua. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia, seluruh dunia, dan seluruh alam semesta. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat semuanya, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa lagi di seri cinta berikutnya. Mudah-mudahan di 8 Juli.